Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Al-Karam Dr. Kiai Haji Ahmad Syatibi MA. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Kepada guru kita juga Ustaz Dr. Kiai Haji Nasiruddin Khalid yang insya Allah nanti segera menyusul. Juga yang saya hormati seluruh jamaah kajian Qiyam Ramadan Yasfa Mata Hati yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam rangkaian kajian Qiyam Ramadan. Yang hari ini insya Allah kita masuk kepada sesi ketiga. Insya Allah hari ini akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Ahmad Syatibi MA yang mengambil materi tentang tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar seperti yang tertera pada layar. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, mari sama-sama kita buka pertemuan kita hari ini untuk keberkahannya dengan bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak sekalian, seperti biasa, insya Allah guru kita akan menyampaikan materinya kurang lebih 60 menit ke depan. Kiranya nanti bila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau yang ingin diperjelas, silakan Bapak Ibu menuliskannya di kolom chat. Insya Allah nanti guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terkait materi yang disampaikan. Baik, mari sama-sama kita fokuskan, kita dengarkan, kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita, itu tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Pada yang terhormat, Al-Karam Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Syatibi MA, dipersilakan. Tafadhal masykuran Kiai. Suaranya di-on-kan dulu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya wa alhiqna bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah bukan cuma dipertemukan dengan Ramadan, tapi kemudian di samping Ramadan dan amaliyah Ramadan yang diberi kesempatan oleh Allah ini, ditambah lagi kesempatan silaturahim lewat Zoom.
lewat Yasfa mengkaji. Oleh karena itu, tak henti-hentinya kita terus memuja dan memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua ini bukan cuma sekedar tambahan nikmat, akan tetapi yang lebih penting mudah-mudahan semua ini menjadi alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan lagi nikmatnya kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, Allah menambahkan nikmat bukan cuma-cuma, tapi harus ada alasan. Itu yang saya maksud, mudah-mudahan semua ini menjadi alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan nikmat. Oleh karena itu tak berlebihan kalau tugas kita yaitu mencari alasan. Mencari alasan sebanyak-banyaknya agar Allah menjadi punya alasan untuk Dia menambahkan nikmat. Alasan dimaksud kalau bahasa Al-Qur'annya ibadah. Maka sampai nyambung dengan ayat yang kita hafal betul, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah. Ibadah itu alasan. Ya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan semua itu bagian dari usaha kita. Tema kita tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Kayaknya tema ini yang dikasih nggak ada yang muskil ya, nggak ada yang sulit dipaham. Baik tanggung jawab, yang kedua amar ma'ruf, dan yang ketiga nahi munkar. Tapi dalam rangka memberikan pengantar untuk kita nanti berbagi, tidak apa-apa ya, walaupun sudah tahu. Nah ini nggak main ini. Bentar ya. Iya. Tahu dicoba Nah, ditutup ini. dulu, Kiai. Belum bergeser. Iya, ditutup terus Oh. dibuka lagi coba. Cara Bu lagi dicoba, Bu. Kalau nggak main ya sebentar ya. Iya, ditutup dulu nanti kita lagi. Nah, oke berikutnya cakupan tema kita. Belum nampak Pak Kiai. Amar ma'ruf. Oh, oke. Iya, di-share. Seri. Iya. 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 Tema kita amar ma'ruf, maka hampir sulit dibantah bahwa amar ma'ruf bagian dari agama. Oleh karena itu, dalam cakupan bahasan kita, kajian kita pada malam hari ini, yang pertama, apa itu agama? Udah beragama semua ya. Kira-kira apa agama nanti kita bahas. Yang kedua, ajaran, kandungan agama itu apa saja. Baru di antara kandungannya adalah amar ma'ruf nahi munkar ini. Ini saya pengen komunikasi. Ya. Saya ulang lagi. Nah ini pertama apa itu agama. Yang kedua isi agama. Yang ketiga diantaranya amar ma'ruf. Ini tema kita. Baru yang terakhir siapa yang berkewajiban. Itu cuma 4 tema. Kalau boleh saya tambahkan sebelum lanjut. Dalam teologi itu ada aliran-aliran. Insya Allah banyak kita dengar.
Di antaranya Mu'tazilah. Mu'tazilah dengan pokok pikiran teologisnya, dia memiliki 5 prinsip ajaran. Di antara ajarannya yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Keimanan seseorang menurut teologi Mu'tazilah dianggap sempurna kalau dia sudah menegakkan, melakukan, mengamalkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tuh hebat apa? Tinggal nanti kita mengukur diri kita. Sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar apa tidak. Kita masuk berikutnya. Apa itu agama? Nih, bahasa Al-Qur'annya din. Tapi tak serta-merta kemudian din artinya agama. Oleh karena itu menjadi cukup penting cakupan makna din yang disebut di dalam ayatnya inna dina indallahil Islam. Ini bukan kata saya, ini juga kutipan dari Abul A'la Al-Maududi. Bukunya Arba' Mustalahat fil Quran. Ada 4 istilah dalam Al-Quran yang wajib dipaham. Di antaranya adin. Oh ternyata adin maknanya ada 4. Yang pertama al-jaza. Jaza artinya balasan. Jaza artinya balasan. Maliki yaumiddin. Sering kita baca. Hari pembalasan. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Ini ya. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Saya sambil ini kasih warna. Itu yang pertama ini jaza. Pertama jaza. Balasan. Maliki yaumiddin. Hari pembalasan. Karena memang dalam ajaran Islam ada konsep balasan. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Mudah memahaminya. Bahkan ada surat Al-Ma'un menyebut kata ad-din, itu artinya balasan. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau ya Muhammad, orang yang mendustakan hari pembalasan. Din disebut. Yang kedua, sultoh. Sultoh artinya kekuatan. Sultan. Sultan, oh, dia memiliki kekuasaan. Saya beri ilustrasi. Tidur jam 3 malam, ngantuk. Tak lama kemudian azan subuh berkumandang. Lalu ke kamar kecil, berwudu, berangkat ke masjid. Pertanyaan, kekuatan apa itu yang mendorong? Jawabnya kekuatan din, agama. Bagi yang tidak beragama, tidak ada itu. Berangkat subuh-subuh lagi ngantuk. Ketika genderang jihad ditabuh oleh Rasulullah, maka semuanya bergegas. Termasuk pengantin baru ikut bergegas. Menyambut panggilan jihad. Pertanyaan, kekuatan apa itu? Kekuatan agama. Maka agama adalah kekuatan. Itu disebut sultoh. Ketika ada apa itu kumpul ya 121 apa 212 itu 212 ya dari Ciamis jalan Tasik jalan kaki hebat teman. Maka pertanyaannya itu kekuatan apa? Itu dia din sultoh. Baru yang ke ini berikutnya makna adin kata Wahbah Zuhaili kata
mau Abu La'la al-Maududi ta'alim, ini fokus. Din artinya ta'alim, ta'alim artinya ajaran, karena memang din isinya ajaran. Ajarannya diformulasikan cuma dua. Yang pertama awamir, perintah. Yang kedua nawahi, larangan. Larangan. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada. Baru kemudian fikih memformulasikan perintah-perintah, ada yang sifatnya tegas, maka dia namanya wajib. Tuh, wajib. Ya. Ini saya nggak teruskan nulisnya. Ini wajib. Wajib. Tuh. Ada yang tak tegas. Tak tegas namanya sunnah. Tak tegas namanya sunnah. Sunnah. Iya, sunnah. Larangan juga begitu. Ada yang tegas. Namanya apa? Namanya haram. Itu larangan yang tegas. Haram. Ya. Ada yang tak tegas. Namanya apa tuh yang tak tegas? Ini makruh. Ya, makruh. Ada yang dilarang enggak. Diperintah juga enggak. Mubah. Insya Allah paham semua. Oke. Perintah, larangan. Perintah yang bukan hampir, dipastikan dari Allah, maka konsekuensi berikutnya pasti baik. Tidak ada perintah yang tidak baik. Baru istilah teknis keagamaannya baik dimaksud semua manusia kenal dengan kebaikan itu. Karena kenal kebaikan yang begitu dikenal, maka istilah teknisnya jadi ma'ruf. Ma'ruf dikenal. Tidak ada orang yang nggak kenal dengan kebaikan. Karena begitu kenal, maka dibahasakan dengan ma'ruf. Nahi dilarang. Yang larang Allah. Dipastikan sesuatu yang dilarang oleh Allah, perbuatan yang itu buruk. Buruk dalam konteks manusia itu diingkari. Tidak ada seorang manusia pun dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat yang tidak mengingkari keburukan. Ada nggak yang senang dengan keburukan? Itu basicnya, dasarnya. Bahasa teknis keagamanya fitrah manusia. Fitrah manusia, manusia dengan fitrahnya pasti cenderung kepada yang baik. Baik begitu dikenal. Tak ada manusia yang tak kenal dengan kebaikan. Saking dikenalnya, maka namanya ma'ruf. Sementara yang dilarang itu pasti buruk. Buruk diingkari secara fitrah. Tak ada manusia yang senang sama keburukan. Semua pasti mengingkari. Maka disebut munkar. Bukan cuma sebagai contoh umpamanya. Mencuri. Baik apa buruk? Buruk. Buruk. Diingkari apa tidak? Diingkari. Lalu bersedekah. Sukarela. Baik apa buruk? Baik. 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 Maka namanya ma'ruf. Tak ada sepotong manusia pun yang berseberangan dengan fitrahnya. Baru kita lihat fenomenanya, faktanya.
Maka kesimpulannya, kalau ada manusia justru cenderung kepada yang dilarang, cenderung ya kepada yang dilarang, sukanya. Kalau mencuri, sukanya mencuri. Kalau bohong, sukanya bohong. Maka nggak usah susah-susah mengambil kesimpulan. Sikap itu keluar dari fitrah. Keluar dari fitrah. Jadi sukanya sama yang dilarang, tak suka dia ingkari kepada yang diperintah. Oleh karena itu nanti lebih dalam lagi bukan persoalan perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh Allah lalu disebut munkar, kemaksiatan, kedurhakaan, kekufuran. Kemudian yang diperintah, perbuatan-perbuatan yang diperintah itu disebut ma'ruf. Bukan yang bersifat konkret saja. Tetapi yang ingin disampaikan, ketika larangan itu dilakukan, itu melakukannya ada kemungkaran. Dan ketika perintah ditinggalkan, itu namanya kemungkaran. Sholat diperintah, nggak dilakukan, terus ditinggalkan. Itu masuk kategori munkar. Minuman keras dilarang, tapi terus dilakukan. Itu namanya kemungkaran. Oke, kita teruskan slide berikutnya. Ini sebenarnya yang sudah dijelaskan pula. Kesimpulan yang tadi, kandungan agama cuma 2. Jadi agama itu, Al-Quran itu kan agama semua. Isinya cuma 2. Perintah, larangan. Perintah, larangan. Yang diperintah pasti baik. Maka disebutnya ma'ruf. Nah ini ma'ruf. Yang dilarang pasti buruk. Buruk diingkari. Maka disebut munkar. Disebut munkar. Itu munkar. Oke. Boleh lepas dari urusan agama. Tapi tak lepas dari urusan manusia dan fitrah. Saya berilustrasi. Nonton pertandingan sepak bola Eropa. Kesebelasan A tak kenal kita. Kesebelasan B sama. Apalagi agamanya apa. Gak ada tuh. Gak kenal. Bukan saudara. Tapi ada pemain si A, bukan bola yang ditendang. Kaki orang ditendang. Ma'ruf apa munkar? Munkar. Itu padahal diingkari. Gampang. Diingkari. Di sana ada kecurangan. Maka curang adalah kemungkaran. Sehingga diabadikan dalam suratnya namanya Al-Mutaffifin. Bukan cuma diabadikan, diancam wailul lil mutaffifin. Dan masih ayat mutaffifin, akar kecurangan adalah bohong. Maka pada ayat berikutnya, wailul lil mukadzibin. Bohong. Ma'ruf apa munkar. Gitu. Belum lagi khianat, tidak adil, dan lain-lain. Oke, kita mencoba melihat definisinya ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu semua. Kullu ma amarallahu bihi wa rasul. Semua yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Oke, nanti terakhir ada man ra'amin kemunkaran. Semua yang diperintah. Kalau dikemas dalam sebuah kata, apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, apa sih? Susah dirinci begitu banyak. Ibadah. Tuh, disuruh kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, disuruh. Itu berarti ma'ruf ibadah. Oleh karena di balik ayat itu mengandung pesan.
sejatinya seluruh aktivitas mukmin muslim, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, apapun profesinya, dimanapun dia berada, harus ibadah. Karena itu ma'ruf. Ibadah yang dibahasakan dengan ma'ruf, ma'ruf adalah keselarasan dengan fitrah, harus menjadi bagian darah daging. Darah daging. Mana ada potongan detik dari sekian waktu yang diberikan oleh Allah yang bukan ibadah. Mana ada sejengkal tanah yang juga diberikan oleh Allah yang bukan sarana ibadah. Baik semua, jadi dikemas dalam sebuah kata namanya ibadah. Kebalikannya adalah munkar. Kullu ma nahahu Allahu anhu wa rasul. Semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Munkar. Contoh global, bahasa global. Apa itu yang mau? Jami'ut ta'at. Semua ketaatan. Qauliyah, au fi'liyah. Kata-kata atau perbuatan. Bahkan bisa jadi niat. Sementara munkar, jami'ul ma'asi. Semua kemaksiatan. Bapak Ibu, maksiat artinya apa sih? Maksiat secara harfiah itu artinya berontak. Berontaknya nggak tanggung-tanggung, bukan sama negara, bukan sama apa partai atau, tapi berontak kepada Allah. Itu namanya maksiat. Bahasa yang kita lebih akrab durhaka. Durhaka itu arti substansinya adalah berontak. Ketika disuruh sholat dia nggak sholat, itu berontak. Enggak, saya nggak mau sholat. Ketika disuruh berbuat baik, enggak, saya nggak mau berbuat baik. Berontak. Maksiat. Ketika dilarang berbohong, enggak, saya harus bohong. Apalagi udah jadi profesi, umpamanya profesinya bohong. Itu terasa itu makna maksiatnya berontak. Iya, kita teruskan ya. Nah, ini tadi udah pengulangan. Lalu disebutkan satuan ma'ruf atau munkar, semua yang diperintah, semua yang dilarang. Contoh konkretnya di sini iman, iman, maka harus ditegakkan amalan-amalan iman. Di mana disebut kata iman dalam Al-Quran selalu ada amil. Amanu wa amilu, amanu wa amilu. Kufur itu kemungkaran. Ya, amalan-amalan kufur. Oke, nanti kita kembangkan. Nah, berikutnya. Ini boleh nih, mute-nya dibuka. Siapa bisa kasih Silakan. contoh agar saya bisa terinspirasi. Contoh ma'ruf siapa mau sebutkan? Pak Sukoco ini alhamdulillah sehat. Hah? Kamu kayaknya nggak puasa nih Pak Sukoco. Enak. Ya, dari doa Pak Pokoknya Ustadz saya jadi gemuk. ditembak aja. Tambah Ayo, seger. siapa mau kasih contoh? Iya, nanti kita jadikan pokok bahasan ma'ruf. Yang ma'ruf umpamanya apa ya? Coba deh. Sukoco boleh kasih contoh. Yang memberi sedekah kepada Oh, fakir miskin. iya, sedekah. Sedekah. Satu lagi Pak, yang ma'ruf. Yang lain boleh. Apa itu? Menyingkirkan duri. Menyingkirkan duri. Menyantuni anak yatim. Santun anak yatim banyak. Sekarang yang munkar. Munkar.
Yang mungkar, umpamanya ya lawannya sedekah, mencuri. Curi. Diingkari oleh siapapun. Lalu yang berikutnya, menebar paku di jalan, mungkar. Ya, mencuri. Menebar paku di jalan. Ada nggak ini peserta yang kerjaannya menebar paku? Biasanya dia punya bengkel. Ya. Hah? Punya bengkel. Itu, itu. Tuh, Tuh, cari duit. menebar paku. Menebar paku. Tuh, tidak ada yang menyetujui. Pasti mengingkari. Jadi mudah sekali mengenal. Kenapa begitu mudah? Karena kita diberi potensi. Namanya potensi itu fitrah. Apa itu fitrah? Cenderung kepada yang benar, cenderung kepada yang baik, ingkar kepada yang buruk, ingkar kepada yang tidak baik. Jadi tidak mungkin Allah menyuruh kita sebagai beriman kepadanya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kalau tak diberi potensi dasar. Tidak mungkin. Ya. Kita teruskan, jangan berlama-lama di sini. Ini segera penelusuran. Penelusuran. Angkir mungkar. Arafah. Arafah kenal. Apalagi alumni LBIK, Masya Allah. Ini udah S2 semua ini. Ya, Yang S3 S2. Ustaz. Sudah sampun sepuh sangat. Tuh, Arafah ya arifu. Urfan. Ada istilah uruf. Dalam istilah usul fikih, uruf itu yang dikenal. Oke, arif itu ma'ruf. Di pedalaman sana, di Papua kah atau di mana saja, dakwah Nabi belum sampai. Para ulama juga belum sampai. Tapi yang ma'ruf itu mereka kenal. Apa buktinya? Kalau ada saudaranya yang kecebur, tenggelam, ditolong apa tidak? Tolong. Itu ma'ruf. Oleh karena itu menurut Mu'tazilah mereka masuk surga berbuat baik walaupun belum ada agama. Karena udah punya potensi, punya akal. Melakukan kebaikan. Masa nggak diberi pahala? Yang munkar, mereka nggak berbuat jahat. Nggak ada orang temennya lagi berjembat di sungai terus didorong. Baru yang terpenting ketika kita melihat fenomena yang ada, ternyata potensi fitrah mengenal kepada yang ma'ruf itu menjadi berbalik 180 derajat umpamanya dalam fenomena. Ada orang sukanya berbuat jahat. Oh ya, ada komunitas-komunitas tertentu ya. Jangan dikira Allah nggak tahu. Allah tahu. Bahasanya halus. Kenapa? Mereka punya pikiran tapi tak mau paham. Punya telinga tak mau dengar. Punya mata tak mau melihat. Terus dibilang kayak apa? Kal an'am. Tuh, an'am nggak kenal ma'ruf. Binatang maksud. Nggak kenal munkar. Pokoknya yang ada nafsu. Bahaya apa tidak? Kalau manusia, apa namanya, dibimbing, disetir oleh keinginan. Keinginan yang kuat tak bisa dicegah. Bahasanya udah syahwat. Ya atau tidak? Syahwat. Bahkan dihaluskan lagi oleh media jadi birahi. Dan lepas kontrol. Oke? Ankaro yunkiru, inkar. Munkir. Munkar. Nah ini jangan, kalau munkir orangnya.
Kalau munkar yang diingkari. Ini jangan dikira nggak penting. Nanti yang disebut di dalam hadis itu munkar. Man ra'a minkum munkaron. Bukan munkiron. Oleh karena itu yang diberantas kemungkarannya. Bukan orangnya. Orangnya mau objek dakwah. Iya, selesai. Dikit lagi nih. Ayat Quran ini. Ayat-ayat Quran. Yad'una ila ya ala Ya, Quran. ini tuh. Saya beri judul ayat-ayat terkait amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Tidaklah ada di artinya golongan. Ini tadinya dari umun. Umun artinya apa? Hah? Umun ibu bukan Ustaz. Nah, ini jadinya kan punya ilmu. Umun tadinya punya bukan ibu. Ibu mah itu arti matang. Yang dekat gitu barangkali. Umun artinya kasih sayang. Tuh, baru identik dengan ibu. Sebab ketika Nabi bertanya, ada orang bertanya, siapa yang harus aku hormati lebih dulu? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Tuh. Karena emang kasih sayang terhadap anak, apalagi sejak dalam kandungan, kan si ibu, bapak mah nggak tahu menau. Terus umun, kasih sayang, ditambah tak, ditambah tak, sama dengan ummah. Baru artinya ini kelompok yang diikat, dihimpun oleh kasih sayang. Baru jadi artinya kelompok. Hendaklah ada di antara kalian kelompok yang mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah. Nah, ummah dalam Al-Quran itu ternyata bukan cuma manusia, binatang juga punya kelompok. Maka disebut ummah. Wa ma min dabbah fil ardi Wala pisama. wala ta'irin tuh. Yatiru bijanahaihi illa ummamun amsalukum. Itu kata umat, selesai. Ini ayat yang menyebut ma'ruf. Berikutnya ini. Ini pujian terhadap orang yang melakukan terhadap tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Dipuji. Nabi membangun umat kurang lebih 23 tahun. Melahirkan generasi-generasi yang dipuji oleh Allah. Ini dia ayatnya. Kuntum, kalian. Kalian itu umat yang bersama Nabi Muhammad. Khaira ummah. Umat terbaik. Dilahirkan, dikeluarkan untuk semua umat manusia. Kenapa? Dipuji oleh Allah sebagai umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu dipuji. Karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar tidak ada apa-apanya di sisi Allah tanpa iman. Tu'minuna billah. Karena kalian beriman. Beriman. Oke, pujian. Iya. Kita teruskan lagi. Ini amar ma'ruf nahi munkar dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Bukan cuma umat Nabi Muhammad dan kita.
umat terdahulu, para nabi, semuanya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurat. Ada, terdapat di Taurat, di Injil. Apa itu? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Mereka juga melakukan. Oke, yang terakhir ini. Nah, ini Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran. Siapa di antara kalian? Tuh kata siapa saja yang beriman. Oleh karena itu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar semua kita. Sesuai dengan strata, kapasitas, profesi, aktivitas. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Siapa saja, mukmin. Oleh karena itu menariknya, sambil geleng kepala, ada orang beriman. Luar biasa imannya, ilmunya juga. Tapi ada kemungkaran, dia diam. Anda apa enggak? Geleng kepala kita itu. Maka terjadi apa yang terjadi? Seharusnya tak terjadi yang munkar. Karena yang bertugas, berkewajiban itu menegakkan. Diamkan. Oke, kita teruskan. Man ra'a minkum munkaran. Ini catatan pentingnya. Tadi kan tasrifnya bukan munkira. Siapa melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadih. Ndaklah dia robah. Yang dirobah kemungkaran, bukan munkir. Itu pilihan kata luar biasa oleh Nabi. Ndaklah dia robah dengan kekuasaannya, tangannya. Fa'ilam yastati' fabilisani. Kalau tidak sanggup dengan lidahnya. Kalau tidak sanggup juga dengan hatinya. Doa. Itu selemah-lemah iman. Ini memberi informasi. Ketika ada kemungkaran cuma bisanya doa, maka kita mukmin iman yang lemah. Ada di sana rumah Susila katakan. Apa rumahnya yang dirubuhin? Rumah mah nggak salah apa-apa. Ya betul. Rumah ada salahnya bang. Oh, kacanya dibaca. Yang salah perbuatannya. Orangnya dijaga, dipelihara karena dia jadi objek dakwah. Kayak begitu memahami redaksi hadis. Selesai. Kembali ke Bu Nana, dipersilahkan. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Insyaallah. Masih perlu banyak waktu kayaknya nih ya. Masih baru mengenal sudah selesai. Alhamdulillah. Iya, baik, jazakallah khair. Baik sekalian, alhamdulillah. Silakan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bila ada hal-hal mungkin yang masih perlu diperjelas lagi, silakan dituangkan di kolom chat ya. Alhamdulillah kita sambut guru kita Ustaz Nasruddin Khalid sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Nasruddin Khalid. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dokter, saya menyusul. Iya, kayaknya dari Istiqlal. Luar biasa, tapi saya mengikuti kajian beliau tadi. Alhamdulillah, luar biasa. Saya kira ini banyak wawasan yang sudah kita dapatkan dari beliau, dari runut dari awal gitu ya, mengapa disebut ma'ruf, mengapa disebut mungkar, kan gitu ya, dan seterusnya. Dari lalu juga sikap kita terhadap ma'ruf dan mungkar tadi. Baik, Bapak yang muliakan, kesempatan ya Bapak Ibu untuk mempertajam apa yang beliau sampaikan.
begitu. Dan juga mungkin boleh juga pertanyaan-pertanyaan lain yang dianggap penting untuk sama-sama kita dapatkan jawabannya dari beliau, dari guru kita. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, langsung boleh menyalakan mikrofonnya mungkin, atau mau menuliskan di ruang chat kita juga dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Dokter. Terima kasih. Pak Ustadz, itu tadi soal mungkar itu kan artinya mengerjakan semua larangan. Nah, masalahnya tadi Pak Ustadz contohinnya tepat banget tuh. Curang dasarnya bohong. Nah, ini sekarang nih Pak Ustadz kan lagi dibuktikan nih. Yang curang dan bohong Yang lagi itu viral. dua-duanya punya ahli-ahli hukum. Nah, ini bukannya mau manas-manas, bukan. Cuman pengen tahu aja gitu. Karena baik yang ya itulah, masalahnya kan tergantung. Kalau di Al-Quran dan hadis kan kita udah jelas. Semua orang juga udah jelas. Nah, masalah yang sekarang lagi rame di MK, orang awam pun juga udah jelas sebenarnya. Cuman masalahnya kita ini dihadapkan sama ahli-ahli gitu. Ahli hukum. Nah, kalau menurut Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Kecurangan dan kebohongan itu tergantung, nah gitu kan, tergantung siapa yang meninjaunya dari segi mana gitu. Padahal kalau dari segi Al-Quran kita udah tahu lah secara umum ya. Tapi nah soal yang sekarang ini yang hangat nih, gimana nih Pak Ustadz? Saya juga nggak tahu akhirnya tuh nanti MK tuh siapa yang dimenangin, kita nggak tahu. Kalau menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Kecurangan dan kebohongan yang sebenarnya itu bagaimana membuktikannya gitu loh. Nyata-nyata ya Pak ya. Udah, Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Pak. Punya murid politikus gini, hati-hati Ustaz. Iya bener nih. Enggak, ini bukan politik, Nyeret. ini fakta Nyeret, di depan nyeret. aja yang gampang. Iya, kita Baik. semua paham insya Allah, tetapi ada yang perlu diluruskan. Siap. Apapun yang hendak kita katakan analisis ya, sebenarnya bukan analisis kita. Apa yang hendak kita bicarakan, Nabi sudah wanti-wanti agar tidak sesat. Harus Al-Quran yang bicara. Justru jangan kita. Oleh karena itu ungkapan kalau Quran mah kita tahu dah bagaimana menurut kita sekarang ini. Saya pikir keliru. Kalau ada benar, itu Al-Quran yang benar, bukan si A, si B, si C. Dan itu sudah diprediksi oleh Nabi jauh-jauh hari 15 abad yang lalu. Khawatir cara berpikirnya keluar dari Al-Quran dan hadis. Sesat apa enggak? Tuh sesat. Justru kalau kita pegang Al-Quran, jadi malah enak punya pegangan. Maka Nabi bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnatu rasulih. Nah sekarang sunnahnya yang jadi pegangan. Apa kata Nabi? Ra'suz zunub al-kadhib. Pangkal dosa, akar dosa, basic dosa adalah bohong. Dosa. Baru, iya, secara psikologis memang kayak begitu. Bohong satu melahirkan bohong dua. Nggak ada bohong satu melahirkan kebaikan dua. Nggak ada. Oleh karena itu Allah menyatakan banyak sekali dalam Al-Quran akar segala persoalan, apalagi tentang kecurangan. Itu ayat berikutnya, wailul lil mukadzibin. Sebelumnya, wailul lil mutaffifin. Tuh, mutaffifin dulu soal timbangan, takaran, ukuran. Lah, dalam konteks kekinian kan Al-Quran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kan curang bukan cuma dalam konteks takaran, ukuran, apa namanya timbang, bukan. Segala macam bentuk kekurangan. Bukan kata si A, si B, si C dong. Kata Al-Quran. Enak. Jadi Pak Novier tanyanya ke Al-Quran, jangan urut. Iya, saya pikir begitu. Ada lagi yang lain. Baik. Masih ada yang ingin tanya Ustaz?
Masya Allah. Kita dari Ibu Bunda Mutia ya, Bunda Yanti. Ya, pertanyaan begini Ustaz. Di dalam hadis tadi Ustaz jelaskan bahwa mencegah kemungkaran itu dengan doa itu adalah selemah-lemah iman. Sementara kekuatan doa itu kan dahsyat, Ustaz. Kenapa justru kok dengan doa malah jadi selemah-lemah iman? Gitu. Fadal. Bagus sekali nih pertanyaannya, mah yang jawab Ustaz Nasir. Saya, wah, kalau ada pakarnya Karena jadi saya. doa ini khusus doa satu pertemuan lagi. Kalau saya memahami doa itu bukan yang angkat tangan, kumat kamit. Doa itu usaha. Boleh saya beri ilustrasi. Sholat subuh, terus doa. Bunyi doanya, ya Allah beri aku ilmu. Maka habis doa terus dia baca buku. Itu dia doa. Pertanyaan, Allah ngelihat apa enggak? Ngelihat. Maka dia berkata, ini orang benar nih minta ilmu. Itu doa. Boleh bayangkan, ya Allah beri aku ilmu. Habis itu tidur. Allah bilang apa? Tuh. Bilang apa Allah? Ini apa-apaan tadi minta ilmu. Habis minta ilmu tidur. Ikutin dong Yasfa. Gitu kurang lebih kata Allah. Ya. Subuh bangun tidur dia minta sehat. Ya Allah beri aku kesehatan. Habis subuh selesai dia jalan pagi sampai keringetan, minum jamu, telur setengah matang. Benar dia orang minta sehat. Gitu kurang lebih itu doa. Oleh karena itu doa yang tak diiringi usaha, itu dia yang dimaksud adaful iman. Tapi bukan berarti itu diremehkan, tak dianggap bernilai, bukan. Kan kulun yang malu ala syakilatihi. Semua kita punya kewajiban dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, tapi sesuai dengan profesi, tenaga, ketersediaan, potensinya yang ada. Jihad tidak semuanya ambil senjata. Ya betul tidak? Ya, kadang-kadang kita berjihad melawan diri sendiri. Oleh karena itu tak ada pertentangan bahwa adaful iman yang jadi tak bernilai, bukan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ada lagi yang lain? alhamdulillah. Sederhana tapi jawab semuanya ya. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada, kita masih tunggu. Sambil menunggu Bapak yang muliakan yang ingin Ya. menyampaikan. Ada Bunda jurnalis mau coba tanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini perjalanan Nabi itu, perjuangan Nabi itu selama 23 tahun yang dulu dengan perjalanan 10 tahun dan 2 tahun yang sekarang sama nggak Ustadz ya? Perasaan kok sekarang tuh 5 tahun 10 tahun tuh sekarang tuh cepet banget. Apa sama nggak dengan perjalanan 23 tahun yang dulu zaman Nabi dengan perjalanan sekarang, hitungan tahun sekarang? Waduh, saya agak susah jawabnya. Mungkin mungkin begini maksudnya. Tugas inti Nabi dakwah. Dakwahnya bisa basyira wa nadhira. Berhadapan dengan objek dakwah. Berhadapan dengan objek dakwah luar biasa mendapatkan tantangan. Maka kita lihat dakwah sekarang. Ada tantangan apa tidak? Hah? Banyak. Bisa dibanding sama. Saya pikir tantangannya sama, cuma jenisnya berbeda. Kalau dulu ada Abu Jahal, sekarang ada Abu apa? Woi, sama ada Pak Noviar, temennya itu. Ada. Kurang lebih begitu. Malah yang sekarang luar biasa lebih canggih. Iya atau tidak? Luar biasa. Apalagi dunianya udah dunia maya. Bukan Mbak Maya, dunia maya, kita salah paham lah. Jadi sama tantangan dulu dan sekarang.
ya, itu bagian dari sunnatullah. Ya tidak. Iya, Iya. iya. Hitungan tahunnya. Iya, betul. Iya, cuma beda anunya aja Bu ya, apanya ya jenisnya atau Iya, soal tantangannya sama. sama. Iya, ada lagi yang lain. Nah, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah Sama-sama Pak. Bunda Iya, Nurani. sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, masih beri kesempatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, wabarakatuh. ada yang disampaikan ke Pak Ustadz, monggo. Pak Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan. Iya. Jadi kami itu kan aktif di organisasi Hmm, anti narkoba. hmm, Jadi kami itu kerjanya edukasi, secara edukasi dan sosialisasi. betul. Namun terkadang kami dimintai untuk mendampingi korban pengguna narkoba yang ditangkap polisi di kepolisian dalam pemeriksaan. Karena seringnya korban-korban anti narkoba itu kan dari pihak oknum kepolisian ya, saya tidak ini sering dimintai dana gitu. Itu tidak sedikit Ustadz, sering dengan janji diringankan atau dibebaskan. Tapi di sisi lain itu dilema buat saya Ustadz. Kok kayaknya korban-korban anti narkoba, korban-korban pengguna itu kan kebanyakan orang ini ya, orang tidak punya gitu. Jadi dari tadi nahi munkarnya, jadi saya apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Apakah saya harus lanjut mendampingi atau bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz jawabannya. Assalamualaikum. Saya nggak bisa memberikan jawaban secara teknis, tidak bisa. Tetapi ada pelajaran yang menurut saya luar biasa. Apa itu? Tadi pertanyaan sebelumnya, tantangan. Tidak ada dakwah tanpa tantangan. Oleh karena itu, pelaku dakwah dalam konteks ini adalah ibu umpamanya, ya berpandai-pandai agar bisa sukses, agar bisa berhasil, agar bisa istiqomah. Kan ibu nggak sendirian, ada yang di atas. Iya Ustaz. Gitu aja. Secara teknis, ampun nggak bisa. Kalau bahasa politik sekarang yang penting amin aja dulu. Gitu. Tuh kan. Iya. Luar biasa itu tantangan. Iya Ibu. Ada orang sudah jatuh malah ditibani tangga. Bukan ketiban tangga, ditibani tangga. Bahasanya begitu. Iya Ustaz. Ya Ibu mudah-mudahan istiqomah itu aja. Amin, amin. Iya, terima kasih Ustaz. Iya, nggak ada yang sia-sia. Itu luar biasa. Ya. Cuman kadang-kadang saya ngerasa, aduh, apa saya berdosa nggak ya? Kadang-kadang saya membantu juga dengan mediasinya untuk dananya itu. Jadi kan saya kadang-kadang gimana ya Ustadz gitu. Iya, itu yang saya maksud, kita berpandai-pandai. Jangan sampai seperti yang dihadiskan Nabi. Seperti orang yang menggembala. Ya. Di tanaman itu. Ya, nanti walaupun itu kemudian pada mulanya syubhat, man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Iya. Ada lagi yang lain. Baik, makasih Bunda Nur. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Ada yang lain? Silakan Bapak Ibu, pada kesempatan dengan berdialog langsung dengan kita. Bukan, saya mau sahur ini. Tanggung jawab. Ayo Fadal, Pak Haji Koco. Ya, terima Iya, kasih Ustadz mungkin dalam memberi temu kangen. Pak Haji Koco, mikrofonnya mati. Ya, mohon maaf Ustadz Satibi, ini saya nggak bisa ngikuti Ustadz terus. Jadi ini sudah tambah tuwir. Nyupir sudah nggak bisa lagi ya karena iya. Ya, pandangan mata sudah beda. Iya. Jadi terima kasih.
Iya, Pak. iya, iya, Pak Cok. Iya, Terima kasih untuk sama. ya Iya. untuk petua-petuanya ini tombok kangen. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu muliakan, mengingatkan kembali kita ada kajian Qiyam Ramadan, insya Allah di hari Senin ya, di hari Senin malam Selasa dengan guru kita Dr. Kiai Al-Haj Aminullah dengan bahasan memperoleh keberkahan hidup di dunia, ya, memperoleh keberkahan di dunia. Bagaimana mencari keberkahan di dunia? Nanti insya Allah di hari Senin malam Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, bisa mengikuti kajian kita. Itu adalah kajian kita yang terakhir untuk kajian Qiyam Ramadan di tahun ini. Luar biasa, Bapak Ibu sudah mengikuti perjalanan kajian Qiyam Ramadan ini dari awal. Termasuk guru kita yang dari awal mengisi memang beliau nih, Dr. Ya Al-Haj Ahmad Syatibi ikut mengisi dari tahun ke tahun, dari mulai awal adanya kegiatan Qiyam Ramadan sampai dengan tahun ini. Kita doakan beliau sehat walafiat sehingga ilmunya bisa mencerahi kita semuanya. Dan untuk itu di akhir Ustaz, mohon doanya untuk kami semua, mudah-mudahan diberi kelanggengan sehat walafiat, keimanan dan keislaman yang mantap, dan akhir hidup yang husnul, serta ada saudara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan, sehatkan kembali. Wabil khusus ini Bapak yang muliakan, malam hari ini tanggal 27 malam ini 27 ya, 27 Ramadan. Begitu bagi sebagian, meskipun ada juga yang mungkin 28 ya hari ini ya kan gitu ya. Jadi yang puasanya jadi Selasa berarti ini 27. Jadi Rasul mengingatkan, beliau sendiri bangun dan membangunkan keluarganya, wabil khusus di tanggal 27 dan 29. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk meraih, menjemput Lailatul Qadar dimudahkan oleh Allah SWT. Begitu untuk kesempurnaan harapan kita tadi akan ditutup dan disempurnakan oleh beliau guru kita Dr. Al-Haj Ahmad Syatibi. Beliau, fadhal Ustaz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma salli ala Allahumma rabbana zalamna Amin. Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana la tu'akhidhna in nasina Rabbana wa la tuhna ma la tuqadara bih wa'fu 'anna Allahumma innaka 'alimun Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an Allahumma rabbana taqabbal Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar alhamdulillah Alhamdulillahalamin. Semoga doa yang kita panjatkan dijawab oleh Allah SWT. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih jazakumullah kepada guru kita Al-Haj Ahmad Syatibi atas pencerahan ilmunya. Semoga Allah membalas apa yang balasan berlipat ganda. Terima kasih kami juga kepada Bapak semuanya dan hadir di ini. Semoga kita dapatkan ilmunya dan kita. Amin, amin. Semoga ketemu lagi di hari Senin malam Selasa, ruang meeting kita di kajian yang berbeda insya Allah. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nana, Waalaikumsalam. dan sehat walafiat ya Ibu semuanya ya. Jazakallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi